Kali ini kita akan membahas tentang teori kepemimpinan. Ada 8 mazhab teori kepemimpinan, dan kita akan melihat masing-masingnya dalam uraian-uraian setelah ini. Yang pertama adalah Gridman teori. Kepemimpinan adalah kemampuan yang melekat menurut teori ini. Pemimpin besar dilahirkan, bukan dibentuk. Ada banyak pertanyaan yang sering disampaikan. Apakah pemimpin dilahirkan atau dibentuk? Nah, menurut teori ini pemimpin besar itu dilahirkan. Ya, pemimpin besar muncul sebagai heroik, ya, mitos dan ditakdirkan karena diperlukan. Lalu disebut sebagai Gridman teori karena pada saat itu pemimpin dianggap kualitas dari seorang laki-laki. Dalam trait teori dikatakan pemimpin terbentuk karena warisan karakteristik perilaku tertentu yang dimiliki seseorang. Namun ternyata hal ini pun ada hal yang dipertanyakan dalam teori ini. Katanya, tetapi jika perilaku tertentu adalah indikator kepemimpinan, mengapa banyak orang yang memiliki sifat kepemimpinan tetapi tidak menjadi pemimpin? Ya, saya pikir mungkin masalahnya juga ada pada kesempatan atau lingkungan yang tidak menjadikan dia seorang pemimpin. Atau dia mungkin menjadi seorang pemimpin dalam skala lingkungan kecilnya saja. Dalam kontingensi teori, kepemimpinan dipengaruhi oleh variabel-variabel lingkungan yang menentukan gaya kepemimpinan. Ada banyak variabel dari lingkungan yang membentuk bagaimana seorang pemimpin mempunyai style, bukan style penampilan ya, tapi style dalam kepemimpinannya. Lalu tidak ada gaya kepemimpinan yang terbaik untuk semua situasi. Artinya ada gaya-gaya kepemimpinan tertentu yang cocok dalam situasi A, tapi mungkin juga gaya seperti itu tidak cocok untuk situasi B. Pada akhirnya memang pemimpin harus bertumbuh dan belajar untuk beradaptasi. Kemudian yang ketiga dikatakan keberhasilan pemimpin tergantung pada sejumlah variabel, termasuk gaya kepemimpinan, kualitas para pengikut, dan aspek lingkungan. Siapa pengikutnya? Bagaimana sikap para pengikutnya? Mungkin kalau sekarang kita bisa melihat dari sisi bagaimana kualitas para pengikut itu, apakah dari pendidikan, dari lingkungan mana mereka muncul, seperti itu. Dan juga aspek lingkungan itu menjadi satu pertimbangan. Dalam situational teori, dinyatakan bahwa pemimpin harus memilih tindakan yang terbaik berdasarkan situasi yang sedang dihadapi. Dan saya pikir ini adalah hal yang bijak, ya. Contohnya dalam situasi pandemi seperti ini, kalau kita mengambil dari situational teori ini, maka pemimpin akan beradaptasi dan berusaha untuk mengambil tindakan-tindakan berdasarkan situasi yang sedang dihadapi pada saat ini. Kemudian gaya kepemimpinan dikatakan di sini berbeda-beda tergantung situasi yang berlainan. Jadi lebih beradaptasi. Misalnya di tengah cendekiawan, gaya kepemimpinan demokratis mungkin paling tepat ya untuk diterapkan. Behavioral theory ini berbeda sedikit dengan Gridman teori ya. Karena di sini dikatakan sesuai prinsip behaviorism, seorang pemimpin besar dapat dibentuk. Tidak selalu karena dilahirkan atau dimitoskan. Ya, dapat dibentuk. Orang yang mungkin bukan anak seorang raja, bukan anak bos, bisa dibentuk menjadi seorang pemimpin. Dan kepemimpinan tergantung pada tindakan,
bukan pada kualitas mental atau kondisi internal, itu katanya ya, tergantung pada tindakannya. Kemudian setiap orang dapat memiliki jiwa kepemimpinan melalui cara pembelajaran, observasi, dan karena pengalaman. Jadi benar-benar teori behavioral ini membentuk atau melihat bahwa setiap orang itu bisa menjadi seorang pemimpin dengan segala usaha yang telah dipaparkan di sini. Kemudian menurut partisipatif teori, gaya kepemimpinan yang ideal adalah mendorong partisipasi dan kontribusi anggota kelompok. Anggota kelompok merasa lebih memiliki dan berkomitmen pada proses pengambilan keputusan dan pencapaian tujuan organisasi. Jadi dalam gaya kepemimpinan ini, sang pemimpin menggerakkan ya anggota kelompoknya untuk ikut berkontribusi dalam banyak hal, meskipun pada akhirnya dia sendiri yang mengambil keputusan, akan tetapi dia sangat terbuka untuk anggota kelompoknya, untuk pemikiran-pemikiran dan ide-idenya. Ya, dan untuk memotivasi partisipasi, pemimpin harus mau menerima semua saran-saran, meskipun pada akhirnya harus disaring, tapi tidak menutup diri untuk menerima saran-saran dari anggota kelompoknya. Dalam transaksional teori, kepemimpinan berfokus pada peran pengawasan kinerja organisasi dan kelompok karyawan. Ini sudah masuk ke dalam teori manajemen. Ya. Perhatikan di sini teori ini berdasarkan pada sistem reward dan punishment. Karyawan dihargai apabila sukses dan ditegur atau dihukum apabila melanggar aturan yang disepakati. Semuanya berdasarkan kepada aturan. Dan memang seperti itulah biasanya teori manajemen. Itu teori transaksional. Yang terakhir adalah transformational theory. Teori transformasional ini disebut juga teori relationship, berfokus pada pola hubungan antara pemimpin dan pengikut. Ya. Pemimpin memotivasi dan menginspirasi orang agar melihat kepentingan dan tugas. Jadi di dalam teori ini mirip dengan level ke-4 dan ke-5 dalam level-level kepemimpinan. Ya. Pemimpin memperhatikan potensi orang dan memiliki standar etika dan moralitas kepemimpinan yang tinggi. Jadi, pemimpin tidak jauh tinggi di sana, tetapi ia juga seorang pemimpin yang membumi, yang bisa bersama-sama dengan pengikutnya, dengan anak buahnya, bertumbuh bersama-sama. Ia menjadi inspirasi dan menjadi teladan bagi para pengikutnya.